Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di channel gua, Alfior. Jadi kali ini kita bakal bahas materi yang namanya kesebangunan dan kekonstruenan. Nah, kalau kalian yang kelas 8 dan kelas 9 mungkin bakal belajar sama materi yang satu ini. Oke, jadi gak usah nunggu lama-lama, langsung kita masuk aja. Oke, jadi apa itu kesebangunan, guys? Kesebangunan adalah kondisi ketika dua atau lebih bangun memiliki bentuk yang sama tapi ukurannya beda. Biasanya ditandai dengan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, bisa dilihat dua contoh ini. Jadi kita diberi dua bangun, yaitu bangun segitiga segitiga ABC dan segitiga DEF. Oke, bisa dilihat bahwa sudut yang A ini dan sudut D ini adalah sudut yang bersesuaian dan mereka ini sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut B. Nah, lalu sudut B itu sama dengan sudut E. Dan terakhir, sudut C sama dengan sudut F. Nah, karena semua sudut yang bersesuaian ini itu sama besar, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF itu sebangun. Oke. Jadi ini adalah kesebangunan, guys. Oke, berikutnya kita bakal masuk ke namanya kekongruenan. Oke, kalau kekongruenan ini bedanya itu sama kesebangunan. Kalau kongruen itu sama persis, teman-teman. Jadi kongruen itu adalah kondisi ketika dua atau lebih bangun bentuknya itu sama persis. Oke, sama persis. Jadi selain sudutnya bersesuaian, sisinya juga sama panjang semua. Nah, bisa dilihat contohnya A, B, C, dan D, E, F. Mereka ini sama persis bangunnya karena panjang AB, panjang AB, dan panjang DE itu sama. Lalu sudut A dan sudut D itu juga sama. Sudut B dengan sudut E sama juga. Dan sudut C dan sudut F juga sama besar semua. Jadi semua sudut, jika semua sudut itu sama besar dan panjangnya juga sama besar, maka dipastikan dua bangun ini, yaitu bangun segitiga ABC dan segitiga DEF, mereka pasti kongruen. Nah, jadi kalau kongruen itu semua kayak gini ya. Ini kongruen. Dan ini sebangun. Oke, jadi kalian udah ngerti konsep kesebangunan dan kekonstruenan, oke. Nah, berikutnya kita bakal bahas tentang sifat menarik bangun yang sebangun. Nah, oke, jadi bisa dilihat nih, segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun. Kenapa? Karena lihat sisi yang sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A dan sudut P besarnya sama-sama 50 dan 50 derajat. Nah, lalu sudut B dan Q itu kan adalah sudut yang bersesuaian juga. Dan mereka tuh sama besar juga, 100 dan 100. Terakhir, sudut C dan R ini sama-sama 30 juga. Akhirnya semua sudut yang bersesuaian ini itu sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun, guys. Oke, nah lalu apa sih spesialnya kalau ada dua bangun yang sebangun ini? Oke, nah jadi spesialnya dia ini, jadi sudut-sudut yang panjang sisi yang bersesuaian ini, perbandingannya tuh bakal sama, guys. Contoh ya. Anggap aja ABC ini, panjang BC-nya itu adalah 10. Oke, 10 cm. Nah, lalu panjang QR, yaitu sisi yang bersesuaian dia itu tuh adalah 5 cm. Oke. Nah, bisa kalian lihat di sini, 10 dan 5. Apa sih hubungannya? Nah, 5 ini, oh my god, 5 ini itu kan tepat dibagi 2 kalau sama 10 kan. 10 itu, oke, 10 itu kan 2 kali 5, guys. Akhirnya, karena dua bangun ini sebangun, maka segitiga ABC itu juga pasti 2 kali segitiga PQR. Nah, jadi contoh ya. Jadi jika panjang AC, panjang AC itu tuh adalah 8.
cm. Nah, maka panjang PL itu adalah 4 cm. Kenapa? Karena ingat, tadi ABC itu panjangnya itu 2 kali lebih gede dari PQR. Akhirnya, karena AC itu 8 cm, maka PL itu tinggal kita bagi 2, guys. Jadi 4 cm. Oke, jadi kalau kita tuliskan secara matematika, kita bisa tulis BC, BC dibanding QR itu bakal sama dengan AC dibagi PR. Nah, sama dengan AB, yaitu AB, kita bagi dengan PQ. Nah, ini adalah persamaan yang bakal berlaku jika ada 2 bangun yang sebangun, guys. Oke. Ya, jadi ini adalah kira-kira konsep kesebangunan lah, teman-teman. Oke, teman-teman, aku ada soal buat kalian. Jadi yang mau kerjain soal ini boleh coba di pause dulu ya. Aku bakal bahas bentar lagi. Oke, jadi kita bisa lihat segitiga ABC dan segitiga STU. Ini tuh adalah segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih, segitiga sudut A, ya kan, sudut yang A ini dengan sudut S, mereka ini besarnya sama, guys, besarnya. Jadi jika ini tuh besarnya anggap aja alfa, kok alfa sih, theta, sorry. Kalau ini theta, maka sudut S ini itu juga pasti theta. Oke. Lalu kalau sudut B ini anggap aja alfa, maka sudut T ini itu juga pasti alfa. Dan kalau sudut C ini beta besarnya, maka sudut U ini juga beta. Karena dia sebangun, guys. Lagi kalau sebuah bangun itu sebangun, dua bangun itu sebangun, maka sudut yang bersesuaian pasti besarnya sama, guys. Nah, bahkan di bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ini. Kalau di bahasa Inggris tuh namanya itu similar triangle atau kayak segitiga yang mirip, guys. Karena kalau kalian bisa lihat nih, segitiga ini kan hanya mirip mereka berdua. Mereka ini hanya kayak seperti segitiga sama tapi yang satu kecil, satu gede gitu, guys. Oke, ingat sama sifat kesebangunan tadi. Jadi semua perbandingan sisi yang bersesuaian itu tuh sama, guys. Contoh ya, jadi perbandingan sisi AB, sisi yang ini, guys, sisi AB ini, dan kita bandingkan dengan sisi ST, yaitu kita bakal dapat 10/8, ya kayak. Karena AB dan ST ini adalah sisi yang bersesuaian, guys, yang berseberangan. Itu bakal sama dengan AC, yaitu 6, dibanding dengan SU, yaitu anggap aja ini X ya, X. Nah, ini bakal sama dengan BC dibanding dengan TU. Oke. Nah, dari sini apakah kita bisa dapetin nilai X-nya berapa, guys? Bisa nggak kira-kira? Nah, bisa ya, teman-teman. Jadi kita nggak usah peduliin sama yang BC sama TU ini karena nggak terlalu penting. Kita bakal dapat persamaan, yaitu 10/8 sama dengan 6/X. Oke, kita tinggal kerjain aja persamaan ini. Caranya gimana? Kita bisa kali silang ya, teman-teman. Kita bisa kali silang. Oke, 10 dikali X hasilnya adalah 10X. Dan 8 dikali 6 hasilnya adalah 8 kali 6 itu adalah 48. Akhirnya X itu sama dengan 48/10 atau 4,8. Nah, ini dia jawabannya, guys. Jadi yang aku kasih tanda tanya ini hasilnya adalah 4,8 panjangnya. Oke. Nah, jadi ya ini adalah konsep kesebangunan, teman-teman. Gampang kan? Oke, jadi aku ada beberapa latihan lagi buat kalian yang mau kerjain, boleh coba ya. Berikutnya, sebuah bangun itu, yang sebangun itu tuh nggak harus segitiga ya, teman-teman. Ini ada trapesium. Oke. Mereka ini juga bisa juga bisa sebangun, teman-teman. Ini bukan trapesium sih kayaknya, tapi semacam
Segi 4 itu ya, teman-teman, segi 4. Oke, ini segi 4. Jadi ya nggak harus segitiga. Bisa aja semua bangun asalkan sudut-sudutnya itu yang bersesuaian ini itu sama besar, guys. Oke. Nah, coba jika dua bangun ini kan sebangun ya, teman-teman. Kalau di sini itu 6, oke. Di sini itu 4. Nah, lalu kalau di sini itu 9, di sini berapa, teman-teman? Nah, boleh coba ya dikerjain dulu. Aku bakal kasih waktu bentar. Oke. Nah, jadi ingat, kalau sebuah bangun itu sebangun ya, teman-teman, maka perbandingan sisi yang bersesuaian itu pasti bakal sama buat semua sisi. Nah, jadi oke, tunggu. Kalau ini A, ini B, ini C, ini D, lalu ini E, F, G, H. Oke. Maka perbandingan yang AD itu perbandingan AD dan EH itu bakal sama dengan perbandingan AB dan EF. Lalu dia juga bakal sama dengan perbandingan BC dengan FG bakal sama dengan perbandingan DC dibanding HG. Ini semua gara-gara bangun ABCD itu sama dengan EFG ya. Sorry, kok bukan sama dengan ya. Maksudnya sebangun, teman-teman. Sorry. Sebangun. Oke. Nah, sekarang kita tahu kan nilainya AD, panjangnya AD itu adalah 6. Lalu panjangnya EH, bentar. Nah, kita tahu sekarang panjangnya AD itu adalah 6 dan panjangnya EH itu adalah 4. Maka 6/4 jadinya, guys. Nah, lalu AB panjangnya itu adalah 9 dan EF itu adalah yang kita cari, guys. EF itu anggap aja kita kasih dia Y lah ya, Y. Berarti Y. Oke. Nah, lalu yang sisa ini, yang BC, FG, dan DC, HG, ini ya kita nggak usah peduliin karena ya kita nggak tahu sih berapa sih panjang-panjang mereka. Jadi kita bisa ignore aja mereka. Karena dengan dua informasi ini aja, kita udah cukup buat dapetin Y. Oke. Oke, jadi 6/4 sama dengan 9/Y. Nah, kalau kita ketemu soal macam gini, kita ngapain, guys? Yap, kita bakal kali silang. Oke. Nah, 6 dikali Y, hasilnya adalah 6Y. Dan 4 dikali 9, hasilnya adalah 36. Oke, kita bagi 6 kedua sisi, kita bakal dapat Y sama dengan 36 dibagi 6, yaitu 6. Jadi, panjang EF hasilnya bakal jadi 6. Oke. Selesai. Gini aja, guys. Gampang kan? Oke, aku ada beberapa soal ya buat kalian. Oke, guys, ini ada soal buat kalian yang mau kerjain, boleh coba di pause dulu karena aku bakal bahas bentar lagi. Oke. Jadi, bisa dilihat ya, teman-teman. Kalau segitiga ABC dengan segitiga XYZ itu sebangun, teman-teman. Kenapa? Karena ya ini balik sudut yang bersesuaian ini. Mereka semua sama besar. Oke. Mereka sama besar semuanya. Oke. Nah, lalu sudut yang panjang sisi yang bersesuaian ini itu bakal perbandingannya itu sama besar, guys, dengan sisi-sisi yang lain. Oke. Jadi, jika kita tahu ini panjangnya AB. Oke, AB. Yang bersesuaian itu kan XY ya. Jadi AB dibagi XY. Oke. Itu adalah perbandingan panjang sisi. Oke. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Yang apa sih? Yang berhadapan kan namanya.
Ya, ininya yang bersesuaian lah, oke. Ini bakal sama dengan AC, oke, panjang AC yang bersesuaian dengan AC itu adalah XZ. Jadi kita bagi dengan XZ. Itu bakal sama dengan BC, oke, BC kita bandingkan dengan YZ. Oke. Oke, kita bakal masukin angka-angka yang kita tahu ya, teman-teman. Di sini kita tahu panjangnya AC, oke. Panjang AC yang ini. Panjang AC yang ini, kita tahu hasilnya tuh adalah 15. Bentar, ini oke. Nah, kita tahu bahwa panjangnya AC ini adalah 15. Dan panjang XZ kita nggak tahu ya, teman-teman. Sorry. Panjang XZ yang ini. Kita nggak tahu. Anggap aja X, oke. Kita nggak tahu. Nah, lalu panjangnya AB itu adalah 5. Nah, kita tahu ya. Nah, lalu panjangnya XZ itu 3. Sorry, ini soal ya. Jadi harusnya tuh soalnya kayak gini. Oke. Nah, jadi dari persamaan ini kita bakal kerjain 5/3. Wait. 5/3 sama dengan 15X. Oke. Buat kerjain persamaan kayak gini, kita ngapain, guys? Kita bakal kali silang, oke? Nah, 5 dikali X, hasilnya adalah 5X. Dan 3 dikali 15, hasilnya adalah 45. Oke, kita bagi 5 kedua luas, kita bakal dapat X sama dengan 45 bagi 5, 9. Oke, jadi hasil panjang XZ yang kita beri X, oke, hasilnya adalah 9. Oke. Jadi ini aja materi kesebangunan dan kekonstruenan. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasanku dan bisa berguna ya, dan bisa berguna untuk depannya. Oke, sekian dari video aku hari ini. See you di pembahasan selanjutnya.